Putra Armol Channel. Like, subscribe, dan klik loncengnya. Edisi proses menanam dan mempersiapkan bahan bonsai kelapa. Halo sahabat Putra Armol dimanapun berada, jumpa lagi pada video saya kali ini. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu hobi, salam santun untuk semua sahabat-sahabatku YouTuber dimanapun berada. Sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau saya akan berbagi pengalaman dan informasi tentang bagaimana saya memulai menanam atau mempersiapkan bahan bonsai kelapa saya dari sejak awal hingga nanti akan mengalami proses-proses selanjutnya. Sahabatku semua, bahan bonsai kelapa ini saya awali dengan menanamnya atau meletakkannya pada media air dengan tujuan dan dengan harapan adalah untuk menunjukkan atau untuk menumbuhkan sekaligus membentuk akar dari bahan bonsai kelapa yang akan kita tanam ini. Sahabatku semua, tentunya langkah awal kita harus mempersiapkan pot, kemudian media tanam yang akan kita gunakan sebagai media tanam bagi bahan bonsai kelapa kita ini. Seperti biasa saya menggunakan media tanam yaitu sekam bakar ditambah dengan tanah, kemudian ditambah dengan pupuk kompos yang sengaja saya beli dengan tujuan untuk mempersiapkan bahan atau media tanam yang benar-benar berkualitas dan bisa bertahan lama sebagai media tanam bahan bonsai kelapa yang kita miliki. Sahabatku semua, pada bahan bonsai kelapa ini saya sengaja menampilkan atau mempersiapkan bahan bonsai kelapa ini dengan menampilkan batok dan juga akarnya. Jika kita perhatikan, akarnya sudah cukup panjang dan akar dari bahan bonsai kelapa ini kita bisa lihat muncul keluar ya, atau tampil keluar. Tentunya dengan demikian akan menambah keindahan dari bahan bonsai kelapa yang akan kita tanam dan yang akan kita persiapkan ini. Sahabatku semua, sebenarnya akar yang dimiliki dari bahan bonsai kelapa ini merupakan suatu proses yang tidak terduga, sahabatku, dimana saya meletakkannya pada media air. Setelah lama-kelamaan akarnya ini panjang. Setelah panjang, saya angkat, kemudian saya letakkan kembali, tapi dia tidak bisa kembali karena ukurannya sudah panjang, dan pada akhirnya ketika dia masih di media air pun dia sudah muncul ke permukaan akarnya ini karena panjang. Dan kebetulan tempat atau media awalnya yang media air ini memiliki ketinggian media atau ketinggian wadah yang tidak sepanjang, atau dengan kata lain akarnya lebih panjang dibandingkan dengan ketinggian media tanam yang
awal, yaitu dengan media tanam air. Sahabatku semua, inilah yang bisa saya lakukan untuk mempersiapkan bahan bonsai kelapa saya ini. Kita juga harus berhati-hati ketika kita menyentuh batoknya, sahabat. Jangan sampai batok tadi goyang, antara batok dan tunasnya itu jangan sampai goyang, karena ketika dia goyang, saya sudah punya satu pengalaman tidak sengaja tergoyang dengan kuat. Bahan bonsai kelapa tadi mengalami kematian karena menurut hemat saya mungkin dia belum siap dan masih membutuhkan cadangan makanan yang berasal dari batoknya atau dari buah kelapanya. Sahabatku semua, demikian tampilannya. Saya memperhatikannya, atau menurut cara pandang saya, bahan bonsai kelapa ini sudah terlihat cukup menarik. Seperti yang pernah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, proses persiapan ini merupakan proses yang sangat menentukan bagi sahabat-sahabatku semua pecinta, terkhusus mungkin pemula untuk hal bonsai kelapa ini. Ini merupakan proses yang menentukan bagaimana hasil dari bahan bonsai kelapa kita ini di masa yang akan datang atau di waktu kedepannya. Karena dengan demikian kita bisa melihat, sahabat-sahabatku, bahwa dia sudah terbentuk dari sejak awal dengan kondisi yang sudah kita inginkan atau yang sudah kita siapkan. Sebenarnya untuk menampilkan atau memprogram suatu bahan bonsai kelapa, menurut hemat saya itu semua tergantung pada kreativitas kita, tergantung pada intuisi yang kita miliki. Kita mau membuat bahan bonsai kelapa kita ini seperti apa dan menjadi seperti apa, itu sudah dimulai dari sejak awal. Banyak dari teman-teman saya yang datang berkunjung ke rumah dan melihat bahan bonsai kelapa ini, ketika mereka melihat akar dan batoknya berada di luar, mereka tertegun atau kagum dan melihat bahwa mereka sangat tertarik dengan bahan bonsai kelapa ini. Demikian sahabatku semua, ini kita bisa lihat tampilannya. Akarnya sengaja saya munculkan ke permukaan. Demikian sahabat. Untuk sementara saya membiarkan atau mempersiapkannya seperti ini, sahabat, sampai dengan nanti bahan bonsai kelapa ini bisa bertumbuh secara normal, akar-akarnya juga bisa bertumbuh. Baru nanti saya akan melakukan proses selanjutnya, yaitu mempernis batok kelapanya dan juga menghaluskan batok kelapanya. Ini sahabat, kita bisa lihat. Bagi saya, memproses atau mempersiapkan bahan bonsai kelapa ini merupakan suatu hal yang menarik dan unik, karena inilah keajaiban dalam memproses bonsai kelapa. Terkadang kita mendapatkan suatu bahan yang menurut kita itu, atau menurut saya pribadi itu menarik dan unik. Dan nilai seni dari bonsai kelapa ini adalah ketika dia menghasilkan, atau ketika dia ada dengan suatu model yang belum ada sebelumnya.
Jadi setiap bonsai kelapa itu memiliki keunikan, kekhasannya sendiri. Dan ini terjadinya, ya, saya mau katakan ini suatu keajaiban, di mana kita secara sungguh-sungguh mempersiapkannya, dan selanjutnya ya, so pasti Tuhanlah yang menumbuhkannya dan yang menjadikannya seperti yang kita lihat seperti sekarang ini, semua karena pertumbuhan yang diberikan Tuhan. Baik sahabatku, selanjutnya kita akan membersihkan lapisan-lapisan atau bagian-bagian yang menurut saya tidak digunakan lagi atau yang perlu dibersihkan. Harapannya apa sahabat? Tentunya walaupun dia baru buahan, tapi dengan bahan ini kita akan melihat bahan ini akan terlihat menarik dan menambah keindahan dari bahan bonsai kelapa ini. Sahabat-sahabatku semua, jadi pelepah-pelepah dasar atau pelepah-pelepah awal atau lapisan-lapisan awal dari bahan bonsai kelapa ini sengaja saya bersihkan dengan tujuan untuk memperindah tampilan dari bahan bonsai kelapa yang kita miliki ini. Sahabat, kita bisa lihat saya juga membuang bagian-bagian tapisnya. Membuang bagian-bagian tapisnya dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk bisa membuka ikatan dari bagian tapis ini pada pelepah-pelepah kelapa. Dengan demikian kita akan bisa membentuk bahan bonsai kelapa ini secara mengembang. Dan tentunya tujuannya adalah selain dari untuk mengembangkan juga proses pengkecilan atau pengerdilan dari daun bahan bonsai kelapa yang sedang kita program atau yang kita proses. Sahabatku semua, saya juga membuang atau membersihkan lapisan-lapisan yang terdapat pada pangkal tunas bonsai kelapa ini yang sudah mengering. Juga bersihkan. Sekali lagi sahabat, ketika kita menggunakan pisau, kita juga harus tetap berhati-hati, dikarenakan ketika kita tidak hati-hati bisa melukai jari kita. Memproses bahan bonsai kelapa, sekali lagi saya mau katakan ada suatu keunikan yang luar biasa. Setiap bahan bonsai kelapa atau setiap bonsai kelapa yang saya miliki itu memiliki karakter tersendiri, memiliki keunikan tersendiri. Kembali saya potong bagian-bagian yang tidak dibutuhkan lagi. Dalam membersihkan lapisan-lapisan atau bagian-bagian dari bonsai kelapa ini, sahabatku semua, kita juga harus berhati-hati karena kita ketahui bahwa ini adalah bahan yang bonsai kelapa yang masih muda, atau boleh dikatakan ini adalah masih kecambah dari bahan bonsai kelapa. Tentunya
karena dia masih sangat muda, bahan bonsai kelapa ini masih juga sangat rentan terhadap kematian. Salah satu contohnya atau salah satu ya yang pernah saya alami ya, ketika tunasnya tadi tergoyang atau tunasnya tadi mengalami gangguan hubungan dengan batoknya, dia akan mengalami kematian. Selanjutnya, karena dia masih tunas muda, tentunya sahabatku semua, pangkal atau bagian dari bahan bonsai kelapa ini masih lembut, sehingga dalam menggunakan pisau kita harus berhati-hati. Ketika kita menekan terlalu dalam atau terlalu kuat, nanti akan mengakibatkan luka atau akan mengakibatkan masalah yang dalam pada bahan bonsai kelapa kita ini. Dia harus berhati-hati. Sahabatku, bagi pemula memang ini merupakan suatu hal yang tidaklah gampang, karena kurangnya pengalaman membuat kita itu kurang berhati-hati, sahabat. Atau dengan kata lain ya, kita menggunakan pisau atau saat kita menyayat, kita tidak memiliki kebiasaan atau tidak memiliki pola dalam menekan atau menggunakan pisau sayat tadi. Karena masih pemula, bisa jadi kita menekannya terlalu kuat, sahabatku semua. Tapi ketika lama-kelamaan kita menggunakan pisau ini atau pisau sayat ini, pola menekan atau pola menggunakan pisau ini juga lama-lama akan menjadi terbiasa. Tingkat keberhasilan dalam membentuk bonsai kelapa ini, sahabat, itu juga tergantung pada saat kita memangkas atau memotong bagian-bagian dari bahan bonsai kelapa kita. Tidak jarang pisau yang kita gunakan ketika tidak steril atau kotor, ini bisa mengakibatkan kebusukan atau bahkan kematian pada bahan bonsai kelapa kita. Untuk memproses bahan bonsai kelapa ini tentunya kita tidak bisa buru-buru, sahabat. Kita harus melakukannya tahap demi tahap, langkah demi langkah. Kita mulai melihat bagian mana yang harus kita potong, bagian mana yang harus kita bersihkan, itu kita lihat pelan-pelan. Dan sebelum melakukan pemangkasan, tentunya kita juga punya gambaran ke depannya ketika kita melakukan pemangkasan atau melakukan suatu tindakan pada bahan bonsai kelapa ini. Nah, kita sudah punya gambaran, wah ini nanti kalau dipotong ini seperti ini, jadinya seperti ini. Ini adalah bagian lapisan tapisnya, sahabatku, yang harus saya bersihkan juga. Mengapa harus dibersihkan ya? Ketika ini tidak dibersihkan, yang terjadi adalah tunas atau pucuk dari bahan bonsai kelapa ini akan terus tumbuh tinggi. Tapi ketika kita sudah buka, pelepahnya juga akan terbuka, dan bahan bonsai kelapa ini bisa tumbuh dengan mengembang daunnya ke samping kanan ke kiri atau ke sisi-sisinya, sahabat. Kembali saya bersihkan atau saya lakukan sayat pada bagian tapisnya. Sahabat, dalam membersihkan bahan bonsai kelapa ini juga kita harus berhati-hati, sahabat. Berhati-hati, memang dibutuhkan kesabaran. Sekali lagi, salah dalam menggunakan pisau, salah dalam menggunakan langkah, itu bisa mengakibatkan kematian pada bahan bonsai kelapa kita. Sahabatku, seperti warnanya, bahan bonsai kelapa ini memiliki atau bahan dasar bonsai kelapa ini adalah
bahan bonsai kelapa ini adalah kelapa hijau, sahabat. Kelapa hijau. Ketika kita sudah membuka bagian tapisnya, kita bisa melakukan penataan atau pengurutan pelengkungan pada dahan-dahan atau pelepah bahan bonsai kelapa ini. Sobatku, kita akan lanjutkan ke bagian atau ke lapisan atau ke pelepah berikutnya. Sahabatku semua, selanjutnya kita akan membersihkan lapisan atau bagian tapis dari bahan bonsai kelapa ini, bagian atasnya. Sekali lagi, dalam menggunakan pisau, sahabat-sahabat harus hati-hati. Bersihkan bagian pinggir atau bagian tapis yang masih mengikat bahan bonsai kelapa yang kita miliki. Kita bisa melakukan pelengkungan atau penataan pada bahan bonsai kelapa ini dengan membuka bagian tapis. Ini bertujuan untuk salah satunya adalah untuk mengembangkan pelepah dari bahan bonsai kelapa ini, sekaligus menambah keindahan. Plus, dengan melakukan hal seperti ini, bahan bonsai kelapa kita ini kita bisa program untuk menghadirkannya. Baik sahabatku, kembali saya bersihkan bagian-bagian dari bahan bonsai kelapa ini yang menurut hemat saya perlu saya bersihkan. Dikarenakan bahan bonsai kelapa ini masih sangat muda, masih sangat lembut dalam menggunakan tisu sayat. Sekali lagi kita harus berhati-hati sahabat. Bagian ini merupakan bagian yang sangat riskan sekali ketika dia mengalami luka, sangat riskan sekali, menjadi faktor penyebab matinya bahan bonsai kelapa yang kita miliki. Dengan membersihkan bahan bonsai kelapa ini atau bagian-bagian yang tidak diperlukan lagi, kita akan melihat bahan bonsai kelapa kita ini semakin menarik. Ini adalah bagian pinggir dari pelepah. Saya perlu bersihkan kembali dengan tujuan untuk memperbesar atau menambah lengkungan dari pelepah bahan bonsai kelapa yang saya miliki ini. Sahabatku semua, inilah hasilnya setelah bahan bonsai kelapa ini kita lakukan proses perawatan awal. Ternyata masih ada bagian yang harus saya bersihkan sahabat. Sahabatku semua,
saya berdoa dan berharap di tahun 2022 ini channel yang saya miliki ini bisa dimonet, bisa diterima oleh YouTube, karena itulah target dari para YouTuber, salah satu target dari para YouTuber. Sahabatku, selain dari target itu, tentunya dengan kita berkarya, dengan kita membuat konten, dengan kita mencoba dan belajar, yang kita dapatkan adalah hasil, sahabat. Hasil yang kita dapatkan. Ditambah dengan kita aktif dalam dunia YouTuber ini, tentunya kita punya banyak sahabat, banyak teman, yang merupakan power, kekuatan untuk kemajuan channel kita di masa yang akan datang. Dan yang terpenting, sahabatku semua, adalah perkenanan atau doa atau izin yang Tuhan beri kepada kita. Tanpa izin atau tanpa perkenanan yang Maha Kuasa, tentunya kita akan sulit untuk menyelesaikan atau mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Untuk saat ini yang saya lakukan adalah berusaha dan berdoa, dan berusaha untuk menghasilkan hasil-hasil kreasi yang original, yang merupakan hasil yang saya miliki. Sahabatku semua, inilah tampilannya. Kita bisa melihat ban mosaik kelapa ini. Sahabatku semua, dukungan dari sahabat-sahabatku semua untuk kemajuan dari channel saya ini sangatlah saya butuhkan, sahabat. Dan saya tidak pernah lupa untuk tetap berterima kasih pada bagian-bagian dari video atau konten yang baru saya upload. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabatku semua yang tetap setia mendukung channel saya. Dan saya juga percaya sahabat-sahabatku semua tentunya akan terus mendukung saya sampai kepada posisi di mana saya berhasil monet atau berhasil diterima dan diakui diakui pada YouTube. Inilah sahabatku, kita lihat dari berbagai sisi. Saya putar. Terus sementara ini saya belum punya meja putar atau meja yang saya gunakan untuk memproses ban mosaik kelapa ini. Mungkin kedepannya saya akan coba buat dengan tujuan untuk mempermudah atau sebagai alat bantu saya untuk mempermudah saya dalam hal mempersiapkan bahan mosaik kelapa yang saya miliki. Sahabat, akarnya yang muncul di luar dan tampilannya saya bilang atau saya mau katakan unik. Ini yang saya suka dari menyiapkan ban mosaik kelapa. Demikian juga dengan sahabat-sahabatku semua, terutama YouTuber-YouTuber pemula. Teruslah berkarya, sahabat, sampai dimana kita semua nanti mendapatkan satu hasil. Kesulitan dan tantangan yang terdapat ketika kita menyelesaikan tahapan-tahapan untuk mencapai monet itu merupakan suatu proses yang harus kita lalui. Filosofi dalam memelihara mosaik kelapa ini menurut saya filosofi yang sangat baik yang bisa kita gunakan dalam berproses atau dalam mencapai cita-cita kita dalam dunia per-YouTuban
Karena dalam proses pembentukan bonsai kelapa ini, kita dari awal yang secara kasat mata tidak punya nilai, secara kasat mata merupakan hal biasa-biasa saja, tidak menarik. Tetapi setelah kita proses seiring perjalanan waktu, bahan-bahan bonsai kelapa kita ini lama-lama memiliki nilai, sahabatku semua. Demikian juga dengan dunia per-YouTubean atau dengan konten-konten yang sedang kita persiapkan hari-hari ini. Jikalau kita lakukan atau kita kerjakan dengan tekun dan dengan sungguh, tentunya semuanya akan membuahkan hasil. Tapi sekali lagi, untuk mendapatkan satu hasil bukan merupakan hal yang gampang dan yang mudah. Baik sahabatku semua, tetap semangat dalam berkarya. Semoga kita semua mencapai keberhasilan sesuai dengan yang kita harapkan. Sampai jumpa lagi sahabatku semua pada episode berikutnya. Terima kasih.